Kami ucapkan selamat beribadah kembali dalam ibadah Jumat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Iya, dari Sekolah Betani Miss Marsha mau sapa kita semuanya. Halo, shalom. Iya, kami percaya bahwa setiap anak-anak kami hari ini melimpah dengan sukacita. Oleh karena Yesus ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Yesus sekali lagi. Haleluya. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Allah yang begitu baik. Baik anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, mulai dari TK, SD sampai SMP. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah, mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan saat pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Satu hari lagi Tuhan tambahkan bagi kami sehingga kami ada saat pagi hari ini dengan sukacita. Terima kasih buat segalanya Tuhan kerjakan baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami mau bawa pujian penyembahan kami yang termanis di hadirat-Mu. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan, biarlah Engkau diagungkan lewat ibadah kami hari ini. Berdoa buat setiap anak-anak kami yang mengikuti ibadah dari rumah. Biarlah sukacita yang daripada Allah, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah melingkupi mereka. Sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Bahkan orang tua murid kami yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah memuji memuliakan Tuhan. Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan setiap pujian, penyembahan yang kami bawa hari ini benar-benar memuji, benar-benar menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga dengan berakhirnya hanya ke tangan-Mu. Engkau yang berotoritas mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak kami kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau persembahkan segala pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau persembahkan segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab Dia layak disembah. Haleluya Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala
Yesus, ku lagi katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu, amin. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku lebih sungguh-sungguh katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami persembahkan segala hormat, kami persembahkan kemuliaan. Yesus, tiada yang sepertimu. Haleluya, Allah yang kuasa. Haleluya, Allah yang mulia. Segala pujian, segala hormat bagimu ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja, layak disembah, layak dimuliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang terhebat di dalam hidup kami. Engkau Allah yang menjadi kebanggaan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia menyertai kami. Engkau Allah tempat pengaduan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menerima kami apa adanya. Engkau yang setia, Engkau yang sabar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau harta yang terindah di dalam kehidupan kami yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Yesus, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Kami mau terus muliakan Engkau Tuhan. Kami terus mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau terus agungkan nama-Mu yang besar. Kami mau sembah Allah yang hidup, Allah yang mengatasi segala-galanya, Allah yang ajaib. Kami mau lebih lagi bernyanyi bagi-Mu, memuliakan-Mu ya Tuhan, meninggikan-Mu dari tempat ini Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, amin Tuhan, yang bertahta
lebih sungguh-sungguh, katakan dimuliakan. Dimuliakan, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, haleluya, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus adalah Tuhan. Engkau adalah Raja atas kehidupan kami. Engkau Allah yang memerintah atas kehidupan kami. Engkau Allah yang menjamin hidup kami, masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian pengagungan untuk selama-lamanya. Kami mau lebih lagi bersuka cita untuk memuliakan Tuhan. Biarlah namamu lebih lagi ditinggikan. Kami akan bertepuk tangan bersama dengan anak-anak kami untuk mengagungkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Diberkati bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus. Oh haleluya, lebih dahsyat. Iya, haleluya. Tuhan Yesus itu senang dipuji. Jadi kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Sekarang kita mau lebih lagi bersuka cita untuk memuji Tuhan. Siap ya? Iya, ayo bangkit berdiri semuanya di hadirat Tuhan yuk. Kita umat yang ditebus Allah, kita akan menaikkan pujian bagi Dia dengan segenap hati. Oh haleluya. Ayo berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Yes. Berlari sampai pada tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Amin. Berlari sampai pada tujuan,
terjadi. Oh haleluya. Kemanapun kami melangkah, mujizat Allah pasti selalu menyertai kami. Oh amin. Haleluya. Kita masih tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan ya. Kita mau katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Yo haleluya. Yuk lebih bersuka cita lagi yuk. Yuk sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Hanya bersama Tuhan kita aman. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, hanya Dialah tempat perlindungan kita. Walau 1000 rebah di sisi kanan kita, 10.000 rebah di sisi kiri, kita hanya melihatnya saja. Kita hanya menonton, sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Terima kasih anak-anak kami yang luar biasa. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Berikan hatimu untuk Tuhan, untuk boleh dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Dengan hati yang haus kita datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku haus akan firman-Mu. Tuhan, dewasakan kami. Sekalipun kami masih kecil ya Tuhan, tetapi biarlah kami dewasakan di dalam firman-Mu ya Bapa. Biarlah senantiasa mata kami tertuju kepada Engkau Bapa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak Sesekali lagi katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom anak-anak Sekolah Betani Medan. Shalom. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Shining Generation yang diadakan pada hari Jumat. Anaknya masih semangat ya mau mendengarkan khotbah hari ini? Iya. Nah, sebelum kita dengarkan khotbah, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberkati kami, mengizinkan kami untuk bertemu secara virtual. Tuhan, sebentar lagi hamba akan menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak ini. Biarlah Tuhan, anak-anak ini dapat memahami apa yang hamba sampaikan. Kiranya Tuhan Engkau urapi mereka satu persatu, agar mereka mau dengar-dengaran terhadap firman yang akan saya sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Ya, anak-anak, khotbah kita hari ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang berjudul perumpamaan tentang talenta. Miss Nina akan menceritakan secara singkat tentang cerita perumpamaan tentang talenta. Anaknya simak baik-baik ya, dengarkan agar anaknya dapat memahami apa yang diinginkan Tuhan dari nats Alkitab ini. Jadi ceritanya seperti ini nak. Di suatu negeri ya, ada seorang tuan yang sudah tua ya. Ia mempunyai harta yang sangat banyak sekali ya. Nah, tuan ini berencana mau pergi ke luar negeri. Jadi sebelum ia pergi ke luar negeri, ia ingin memanggil ketiga hambanya. Mau ngapain deh Miss Nina? Ia ingin memberikan beberapa talenta kepada ketiga hambanya.
Jadi di sini karena talenta yang dimaksud ini adalah seperti uang ya. Jadi ada beberapa kantung yang berisi uang. Satu kantung itu disebut dengan satu talenta. Nah, Tuan ini memanggil ketiga hambanya. Lalu dia panggil hamba yang pertama. Hamba pertama, saya akan pergi ke luar negeri. Saya akan memberikan kamu 5 talenta. Lalu hamba pertama sangat senang sekali. Terima kasih Tuan. Kemudian lalu dia memanggil hamba yang kedua. Hamba yang kedua, saya juga akan memberikan kamu 2 talenta. Terima kasih Tuan. Lalu hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga, saya tidak melupakan kamu. Saya akan memberikan kamu 1 talenta. Nah, talenta ini diterima ketiga hambanya dengan sukacita. Nah, ketika Tuan ini memberikan talenta ini kepada hambanya, ia melihat kondisi setiap hamba. Jadi ia memberikan sesuai dengan kesanggupan hambanya untuk mengembangkan talenta ini. Nah, ketiga hambanya ini membawa talentanya masing-masing. Lalu Tuan ini pergi ke luar negeri dalam waktu yang sangat lama sekali. Nah, hamba yang pertama berkata dalam hati, saya dapat 5 talenta. Saya apakan nih 5 talenta ini ya? Saya mau membuat Tuan saya bahagia, senang. Dan saya juga senang. Saya akan mengembangkan talenta yang 5 ini. Lalu apa yang terjadi ketika dia menggunakan talenta ini, mengembangkannya ya, menjadi banyaklah talentanya ini. Menjadi berapa? Bertambah 5 talenta. Ya. Kemudian hamba yang kedua yang tadi diberikan 2 talenta. Ia juga tidak mau bermalas-malasan. Ia dengan giat rajin mau mengembangkan 2 talenta ini. Meskipun aku diberikan 2 talenta, aku mau buat talenta ini jadi banyak. Aku mau bekerja, mengembangkannya. Lalu talenta hamba yang kedua bertambah lagi menjadi 2. Iya, bertambah 2 menjadi 4. Nah, kalau hamba yang ketiga beda cara berpikirnya. Dia berkata seperti ini dalam hati. Aduh, aku takut dengan talenta ini. Nanti talenta ini hilang. Bagaimana ya? Aku akan menyimpan talenta ini. Aku akan menguburnya. Aku akan menggali tanah. Lalu memasukkan talenta ini ke dalam. Supaya talenta ini tidak hilang. Ternyata hamba yang ketiga tidak mau mengembangkan 1 talenta yang diberikan tuannya. Ia malah menyimpannya. Ia bermalas-malasan. Nah, waktu cepat berlalu. Akhirnya tuan ini kembali ke negerinya. Lalu ketika dia sampai di negerinya, dia ingin bertemu dengan ketiga hambanya. Ia sudah tidak sabar lagi mendengarkan berita dari ketiga hambanya. Nah, setelah dia sampai di negeri itu, datanglah ketiga hambanya itu. Lalu dia berkata kepada hamba yang pertama, hamba yang pertama, bagaimana kabar kamu? Lalu hamba pertama berkata, Tuan, talenta yang Tuhan berikan kepada saya, ya, Tuhan berikan kepada saya ada 5 talenta. Sekarang talentanya sudah bertambah menjadi 10. Wah, Tuan itu senang sekali. Wah, kamu sungguh luar biasa. Kamu rajin, kamu giat, kamu kembangkan talenta ini. Lalu bagaimana dengan hamba yang kedua? Tuan, saya juga sama seperti hamba pertama. Tuhan berikan saya 2 talenta, saya sekarang bawa talentanya lebih dari 2. Bertambah Tuan, sekarang menjadi 4 talenta. Wah, Tuhan itu sangat bersukacita sekali. Kamu juga hebat, kamu rajin, kamu tekun, kamu mau setia dalam perkara kecil.
nanti saya akan memberikan perkara-perkara besar kepadamu, kata Tuhan itu. Lalu Tuhan itu melihat hamba yang ketiga. Dilihatnya, ternyata hamba yang ketiga itu hanya membawa 1 talenta. Wah, apa yang terjadi ya? Ternyata Tuhan itu sangat marah sekali. Hamba yang ketiga, kamu sudah mengecewakan saya. Kamu membuat saya sedih sekali. Mengapa kamu tidak mengembangkan talenta yang saya berikan kepada kamu? Lalu kata hamba yang ketiga, saya takut Tuhan, katanya. Lalu Tuhan itu berkata, tidak, kamu pemalas. Kamu tidak mau bekerja. Kamu tidak mau mengembangkan apa yang saya berikan kepada kamu. Lalu hamba itu ketakutan. Saking marahnya Tuhan itu, dia berkata kepada hamba itu, hamba yang ketiga, pergi kamu, masukkan dia ke dalam penjara, karena dia tidak mengembangkan, menggunakan maksimal apa yang saya berikan kepada dia. Wah, akhirnya hamba yang ketiga dengan sedih pergi masuk ke penjara. Dia sangat menyesal sekali. Nah, anak-anak, cerita tentang perumpamaan talenta ini sangat menarik sekali jika kita hubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cerita ini anak-anak menjadi pelajaran buat kita, anak Tuhan ya, buat Miss Nina, buat anak-anak, buat mama papa, buat semua orang ya, bahwa setiap manusia, setiap anak-anak diberikan Tuhan yang namanya talenta yang berbeda. Nah, kalau di dalam cerita perumpamaan tadi, talenta itu artinya apa? Seperti uang ya, dalam kantung yang berisi banyak. Nah, kalau dihubungkan ke dalam kehidupan kita, talenta yang dimaksud di sini bukan uang, tapi apa? Kemampuan, keahlian, bakat, kesanggupan. Iya, anak-anak pasti mempunyai talenta ya. Saya juga punya talenta, ya kan? Mama kamu juga punya kemampuan. Nah, contoh talenta itu apa? Contoh talenta dalam bidang tarik suara, dia pintar bernyanyi. Kemudian talenta dalam bermusik, dia terampil bermusik, mengiringi temannya sedang bernyanyi di gereja. Kemudian talenta dalam bidang olahraga, dia cakap dalam olahraga berenang. Kemudian talenta dalam bidang seni, dia ahli dalam menggambar. Talenta dalam bidang dance, menari, dia terampil dalam menari. Jadi anak-anak, kalau misalnya kita punya kecakapan, keahlian, ya bakat, kalau tidak dikembangkan, nanti bakat itu bagaimana? Bakat itu tidak menghasilkan sesuatu. Iya. Mengapa tidak dikembangkan? Karena kita malas, ya, tidak mau menunjukkan potensi diri kita. Contoh, kita sudah tahu, orang-orang sudah tahu nih, suara kita bagus, tapi ketika kita disuruh, ya anaknya disuruh tampil ke depan bernyanyi, misalnya di gereja, di sekolah, anaknya tidak mau. Nah, itu adalah contoh orang yang tidak mau mengembangkan talenta yang ada. Ya, dia mengubur talenta itu, dia biarkan talenta itu tidak berkembang, sama seperti hamba yang ketiga tadi. Jadi, kalau kita punya kecakapan, kesanggupan, bakat, harus mau kita kembangkan. Yang tadi misalnya ahli dalam bidang musik, nah dia sudah punya bakat dalam bidang musik, dia harus mengembangkannya. Bagaimana caranya? Mengikuti yang namanya kursus musik. Nah, kalau sudah mengikuti kursus musik berarti sudah mulai terampil. Kalau sudah mulai terampil berarti harus mau mengiringi, ya, mengiringi teman-teman. Sebagai pemain musik di gereja harus mau tunjuk diri. Nah, tunjuk diri bagi semua orang, menunjukkan kalau saya terampil dalam bidang musik. Kemudian
setelah itu apa? Mengikuti perlombaan, harus berani supaya semakin terasa kemampuannya. Sama seperti pisau. Kalau pisau setiap hari diasah semakin tajam. Begitu juga dengan talenta yang kamu punyai, karunia yang diberikan Tuhan kepada kamu. Semakin terus ditingkatkan, apa yang terjadi? Semakin lebih baik lagi, semakin dapat ditunjukkan kepada orang lain. Nah, jadi anak-anak, mengapa talenta itu harus kita kembangkan? Yang pertama, ya, agar kita dapat memuliakan Tuhan. Dengan karunia yang kita punya, kita dapat membuat apa? Tuhan bersuka cita. Kemudian yang kedua, agar kita dapat membuat bangga orang di sekitar kita, khususnya orang tua kita. Kalau kita menjadi orang yang berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuan kita, selain Tuhan senang, orang tua kita sangat bangga sekali sama kita, ya. Yang ketiga adalah agar menjadi berkat bagi orang lain. Jadi anaknya, coba kamu cek, apa ya kelebihan saya, apa ya kemampuan saya. Nah, kalau kamu masih bingung misalnya ya, kamu tanya sama mama papa, atau kamu boleh koreksi diri sendiri, kira-kira saya bisanya apa ya. Nah, gitu dia enak ya. Tapi yang pasti Tuhan menganugerahkan kamu talenta. Ya, setiap manusia mempunyai talenta yang berbeda-beda. Nah, sama seperti belajar ya nak ya. Belajar ya. Setiap orang diberikan kemampuan yang sama, ya. Tidak ada yang namanya anak yang bodoh. Yang ada anak yang malas. Jadi begini nak, kalau misalnya sekarang kan kita belajarnya daring ya, tidak tatap muka. Nah, kalau anaknya diberikan tugas sama misnya, dikasih PR, tugas mencatat, latihan. Nah, kamu itu harus apa? Mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru kepada kamu. Kalau anaknya tidak mengerjakan tugasnya, samalah kamu seperti hamba yang ketiga tadi, ya. Bermalas-malasan, membiarkan semuanya seperti itu, menimbun banyak pekerjaan. Akhirnya apa yang kamu dapat? Iya, kamu dapat apa? Nilai jelek. Kemudian apa? Gurunya marah sama kamu, orang tuanya kecewa. Dan yang paling fatal apa? Kegagalan. Itu dia. Jadi bagi anaknya yang tidak mengerjakan tugas, PR ya, latihan yang diberikan gurunya, itu sama saja kamu seperti hamba yang ketiga tadi. Hamba yang mengecewakan tuannya. Jadi tuannya ini maksud di sini dalam perumpamaan talenta, kita hubungkan dalam kehidupan kita adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ketika kamu bermalas-malasan, orang yang paling kecewa siapa? Tuhan. Iya. Jadi kalau misalnya kamu bermalas-malasan, ingat ya, yang paling kecewa, paling sedih siapa? Tuhan. Nah, contoh nih, Miss Nina, wali kelas 6C, siswa saya 21 orang. Misalnya yang mengerjakan tugas dari saya hanya 16 orang, 5 orang lagi bagaimana? Bermalas-malasan, tidak mau bekerja. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak mau apa? Mengembangkan kemampuannya dalam belajar. Dia menidurkan dirinya dalam kemalasan. Ya, dia bersantai-santai. Apa yang didapatnya nak? Kegagalan, kekecewaan, itu dia. Jadi anaknya mulai sekarang coba bulatkan tekad. Saya tidak mau lagi malas-malas. Saya tidak mau lagi bersantai-santai, ya. Saya mau rajin, giat, tekun, mengembangkan kemampuan, talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, bisa anak-anaknya ya. Siapa yang mau mengembangkan kemampuannya? Iya, banyak sekali ya. Iya, Miss Nina berharap anaknya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, sebelum Miss Nina tutup firman hari ini, Miss Nina berikan satu ayat emas ya.
Coba buka Alkitabnya. Amsal 6 ayat 6 yang isinya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi kamu yang selama ini malas, coba kamu pandang itu semut ya. Semut binatang yang kecil sekali ya. Nah, semut ini adalah contoh binatang yang rajin. Jadi anaknya ya, yang mau mengembangkan talentanya, kemampuannya, kamu pandang, kamu lihatlah kerajinan semut. Bisa anaknya ya? Bisa. Misnya yakin dan percaya, anak-anak Betani adalah anak-anak yang mau berubah menjadi lebih baik. Demikian firman kita hari ini. Semoga anaknya dapat memahami apa yang disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan izinkan anak-anak dapat mendengarkan firman tentang perumpamaan talenta. Biarlah Tuhan melalui firman ini anak-anak dapat dengar-dengaran, mau menyikapinya dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk menjadi anak kebanggaan Engkau, orang tua, dan bagi diri sendiri Tuhan. Terima kasih Yesus, berkatilah anak-anak ini, perjalanan kehidupannya, perjalanan studinya, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Berkati juga Tuhan buat orang tuanya dimanapun mereka berada, Tuhan berikan rezeki, kemampuan untuk dapat memberikan yang terbaik buat anak kami ini. Terima kasih Tuhan buat pengertian Tuhan, kami serahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima. Biarlah kita semuanya menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan kita hanya pendengar, tetapi kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Iya, haleluya. Kita akan berdoa syafaat, kita akan sekaligus menutup ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk berdoa, memohon kepada Tuhan segala apa yang Tuhan taruhkan di hati kita. Kita akan bernyanyi. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan selalu abadi dalam hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai dirahmat
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang menjamin hidup kami, yang selalu menolong kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Allah yang berotoritas atas hidup kami. Tidak sehelai jatuh rambut kami tanpa seizin Tuhan. Semuanya Engkau tahu, dan semua yang Engkau berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih, Engkau selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Engkau selalu mengenyangkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bahwa terus hidup kami Bapa untuk boleh berpaut. Bahwa terus hidup kami untuk boleh hidup bergantung kepadamu. Sebab Engkaulah sumber pertolongan satu-satunya. Engkaulah sumber jawaban satu-satunya di dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Bapa, kami mau naikkan doa permohonan kami kepadamu. Kiranya Engkau menyandengkan telingamu dan Engkau menjawab doa-doa kami dari surgamu. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak kami yang masih mengikuti pembelajaran dari rumah. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Dan biarlah kiranya Tuhan mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan di atas segalanya ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, bahkan masa depan mereka kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan masa depan yang indah, masa depan yang indah, yang gemilang ada menjadi milik mereka Tuhan. Karena mereka mengenal Engkau, karena mereka mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkati anak-anak kami sehingga mereka terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan dalam mengikuti proses pembelajaran, berkati anak-anak kami Tuhan. Apapun yang kami ajarkan Tuhan dari sekolah, mampukan mereka untuk boleh menerimanya Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang masih lemah, Tuhan Engkau yang menolong mereka, Roh Kudus yang menolong mereka, sehingga mereka boleh menyerap setiap pelajaran yang kami berikan dengan baik. Kami berdoa buat orang tua mereka Tuhan, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam mendampingi anak-anak mereka. Tuhan Engkau yang memberkati mereka dari kesehatan, bahkan mata pencaharian mereka. Tuhan Engkau yang memberkati. Berdoa buat setiap guru-guru, Engkau yang memberkati guru-guru, berikan kesehatan, berikan kekuatan, damai sejahtera yang daripada Allah boleh melingkupi setiap kami. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kerja kami di Sekolah Betani Medan ini Bapa. Kami berdoa buat security, kami berdoa buat cleaning service, buat staf administrasi. Tuhan berkati semuanya. Biarlah Tuhan kami boleh sehat, kami kuat, kami boleh aman di dalam perlindungan-Mu, di dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab kami Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan Tuhan. Engkau mengerti segalanya Tuhan. Bahkan setiap pergumulan kami serahkan kepadamu. Engkau Allah yang menjawab kami indah pada waktunya. Berdoa buat kota kami, kota Medan. Engkau yang memberkati pemerintahan kami yang ada. Tuhan, Engkau yang memberikan ide-ide yang baru bagi mereka, untuk mereka boleh menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Bahkan pemerintahan kami di pusat, Tuhan Engkau yang memberkati. Biarlah Tuhan kami boleh dengan aman, kami boleh menikmati damai sejahtera di bangsa kami, bangsa Indonesia. Dipulihkan segala sesuatunya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang terus bekerja Bapa, menambah-nambahkan jiwa-jiwa yang percaya kepadamu, menambah-nambahkan jiwa-jiwa yang boleh memuji memuliakan Engkau setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus yang memberkati, Tuhan terus yang memberikan kekuatan, Tuhan terus yang membawa kami untuk boleh lebih lagi dan lebih lagi mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik kepadamu lewat setiap karunia yang Tuhan percayakan bagi kami. Biar kami dimampukan senantiasa memberi yang terbaik kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, atas penyertaan-Mu Bapa, atas kehadiran-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Biarlah kiranya nama-Mu benar-benar ditinggikan, diagungkan lewat ibadah kami hari ini. Sebentar Tuhan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya Kau mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Mari anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri semua di hadirat Tuhan. Dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan iman percayamu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Dicurahkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, itu yang menyertai kita saat ini. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.